Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desiana Eka Safitri dengan NIM 311910817 dari kelas T19 BRPL 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Di sini ada materi di pertemuan ke-7 yaitu studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan, yang mana dengan dosen pengajar saya Bapak Abdul Halim Ansor, SKom MKom Universitas Pelita Bangsa. Studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Yang pertama, ada sumber data. Dalam perancangan data warehouse, tentunya salah satu hal terpenting adalah data, yang mana data tersebut juga ada atau didapatkan dari sebuah sumber. Sumber data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Di materi kali ini, pokok bahasannya adalah perancangan data warehouse perpustakaan dari Universitas Bina Dharma. Yang kedua, metode perancangan. Metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode 9-step methodology, yang mana dijelaskan oleh Kimball 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu 1. Choosing the process, 2. Choosing the grain, 3. Identifying and conforming the dimensions, 4. Choosing the fact, 5. Storing pre-calculation in the fact table, 6. Rounding out the dimension tables, 7. Choosing the duration of database, 8. Tracking slowly changing dimension, 9. Decoding the query priorities and the query models. Nah, dari 9 langkah tersebut akan dijelaskan satu persatu di materi ini. Perancangan data warehouse. Yang pertama, memilih proses atau choosing the process. Proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi 1. Penyerahan bebas pustaka, 2. Pembelian buku, 3. Pendaftaran anggota, 4. Peminjaman buku, dan yang terakhir pengembalian buku. Proses yang kedua adalah memilih grain atau choosing the grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table atau tabel fakta dalam data warehouse tersebut. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Selanjutnya, proses ketiga adalah mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi. Langkah ketiga dalam perancangan data warehouse yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi, maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat meliputi 1. Dimensi mahasiswa, 2. Dimensi dosen, 3. Dimensi buku, 4. Dimensi waktu. Langkah keempat adalah memilih fakta atau choosing the fact. Langkah berikutnya adalah memilih fact table atau tabel fakta berdasarkan pemilihan grain sebelumnya. Tabel fakta yang didapat dari analisis terdiri fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Rancangan fact table atau tabel fakta yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Berikut adalah gambar tabel fakta peminjaman dan tabel fakta pengembalian, yang mana di dalamnya terdapat dimensi yang masing-masing ada isinya. Proses kelima
adalah menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agregasi fakta pengambilan buku adalah total pengambilan berdasarkan waktu. Langkah selanjutnya, langkah ke-6, melengkapi tabel dimensi. Melengkapi tabel dimensi, yang mana tabel dimensi terdapat berbagai atribut dan ada keterangannya di sini. Contohnya dimensi buku. Tabel 1 dimensi buku yang di dalamnya ada field, type, dan keterangan. ID buku, type length-nya varchar length-nya 10, keterangannya nomor identitas buku, dan seterusnya. Tabel kedua ada dimensi kategori, yang mana di dalamnya ada ID kategori dan nama kategori. ID kategori disebutkan di sini sebagai nomor identitas kategori, dan nama kategori ini dijelaskan di sini seperti kategori buku. Contohnya ilmu komputer, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tabel 3 ada dimensi pengarang, yang mana di dalamnya ada ID pengarang dan nama pengarang. ID pengarang dijelaskan sebagai nomor identitas pengarang, dan nama pengarang dijelaskan sebagai nama pengarang buku. Tabel 4 dimensi penerbit, yang di dalamnya ada ID penerbit dan nama penerbit. Dan terakhir ada tabel 5, yaitu dimensi anggota, yang di dalamnya terdapat ID anggota dan status. Ternyata ada lagi tabelnya, tabel 6, yaitu dimensi waktu. Sini ada fieldnya di waktu, hari, minggu, bulan, tahun. Langkah ke-7 atau yang terakhir dalam metode perancangan data warehouse di Universitas Bina Dharma ini, yaitu pemilihan durasi database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan Universitas Bina Dharma ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dan menyimpan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Dalam warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.